Iya, Romo. Iya, Romo. Ini saya belum lari ke Injil. Ketika pertanyaan saya, Yesus sendiri? Yesus sendiri. Sedangkan di ayat 1 tadi bacakan bahwa bersama-sama dengan Bersama dengan Allah. Allah. Sekarang kita buktikan dalam Yohanes 16 ayat 32, Yesus sendiri atau tidak? Dan Yesus mengatakan, saya sendiri atau tidak sendiri? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Karena itu kita masuk ke dalam union hipostatik. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kalau begitu bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yang kita namakan itu adalah subordinasi fungsional, bukan subordinasi substansial. Ketika saya tanya itu, dia bilang dia tidak tahu, dia mau bingung kemana. Dia tahu atau pura-pura tidak tahu, itu jadi persoalan karena dia takut. Karena sudah masuk dalam determinologi filsafat, metafisika untuk menjelaskan siapa Allah. Substansinya Allah, iya. Esensinya Allah, iya. Kodarnya Allah, iya. Tetapi mereka punya fungsi. Fungsinya di mana? Ada di Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Fungsi dari Bapa. Tolong dibaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tahan dulu. Fungsi peran dari Bapa mengaruniakan melalui Kristus segala berkat jasmani dan rohani. Fungsi kedua, lanjut sampai ayat 6. Setiap ayat berhenti dulu, setiap ayat berhenti ya. Ya, betul. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tahan dulu. Supaya Allah pilih kita. Bapa nih, kita ngomong tentang Bapa ini. Bapa memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pilih kita supaya kudus dan tak bercacat. Fungsi berikutnya, supaya tahu itu. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapa menentukan kita sebagai anak melalui siapa? Kristus. Melalui Kristus. Berarti Bapa di situ sendiri atau tidak sendiri? Tidak sendiri. Kalau Bapa adalah Kristus itu sendiri dan Kristus adalah Bapa, dia tentukan dirinya sendiri. Bisa mengerti? Jadi bingung. Lanjut, sekarang ayat berapa? Ayat 6. Ya, ayat terakhir. Fungsi dari Bapa. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya kita memuliakan Dia. Itu tugasnya. Sekarang ayat 7 sampai dengan 12, fungsi dari Kristus. Tidak bisa baca semua. Fungsi dari anak itu apa? Silakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Cukup. Yaitu kita, Yesus nih. Di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita memperoleh penebusan. Dia yang menebus. Ayat berikut. Pelan-pelan. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Baca, lanjut. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dia penebus. Yang kedua, merevelasikan rahasia dari Allah untuk manusia. Engkau tahan dulu di situ, engkau lari ke Efesus 3
ayat 10, tapi konsentrasi langsung ayat 11. Dari 10, gereja harus meneruskannya. Itu rahasia apa? Di dalam Kristus sejak semula. Dia yang merevelasikan segala rahasia dari kehendak Allah itu. Dan gereja yang harus meneruskan. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Melalui gereja disampaikan pelbagai hikmat Allah. Apa itu hikmat? Ayat 11-nya. Rahasia yang ada dalam Kristus. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selesai, kembali ke Efesus. Tugasnya Yesus adalah merevelasikan semua rahasia dari surga untuk kita. Perkara selesai. Langsung ke ayat 11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Artinya, melalui Kristus kita memperoleh janji Allah. Sekarang konsentrasi tugas peran Roh Kudus ayat 13 dan 14. Di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tugas Roh Kudus memeteraikan semua janji Allah yang direvelasikan oleh Yesus Kristus. Itu tugas peran dari Roh Kudus. Maka aku akan mengirim penghibur kepadamu. Kamu akan menjadi saksiku. Tetapi setelah terima Roh Kudus, kamu akan menerima segala perintahku melalui Roh Kudus, karena Dialah yang memeteraikan semua janji yang direvelasikan oleh Kristus. Kisah 1 ayat kedua. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 8. Oleh Roh Kudus juga atau tidak nanti? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu Allah? Pertanyaan saya untuk Gadis TV untuk dijawab. Roh Kudus itu Allah? Iya. Kisah 5 ayat 3. Bagaimana dua orang Ananias dan Safira menipu Roh Kudus? Yang menipu Roh Kudus bukan menipu manusia, melainkan menipu siapa? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Garis bawahi, dia buat apa dengan Roh Kudus di situ, Indri? Mendustai. Mendustai. Lanjut. Yang mendustai Roh Kudus, mendustai siapa? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu? Aduh, sinyalnya saya tuh, ide saya punya sinyalnya. Ide saya, engkau dengar? Kayak DC sinyalnya. Kayak DC. Ya. Dengar, Pater. Ulang kembali. Oke, coba ulang, Kak. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Artinya Roh Kudus itu Allah? Makanya Edis TV belajar kitab suci baik-baik, belajar teologi baik-baik, dan gunakanlah pisau bedah filsafat baik-baik supaya bisa memahami Allah yang tidak kelihatan. Tetapi kita lihat Allah yang tidak kelihatan ini dalam siapa? Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia di atas segala. Perkara selesai ya. Makanya ketika antara Filipi 2 dan Kolose 2, Edis tidak berani menjawab. Dia tidak berani menjawab. Hanya ingin menjebak. Saya bilang ini saya macam anak TK kalau hanya jawab iya dan tidak, iya dan tidak. Diskusi itu bukan soal iya dan tidak. Kalau itu saya rasa macam ini dia mau jadikan saya anak TK atau apa nih. Maka saya mau ajar dia, kau jelaskan Kolose 2 ayat 9, tidak mampu. Satu ayat saja tidak mampu. Maka kita lihat kualitas dia belajar kitab suci di mana. Para herdernya, kamu dicuci otaknya kan? Orang yang tidak belajar kitab suci di mana-mana. Mau coba tafsir dengan pisau bedah hermeneutik yang mana, teori hermeneutik yang mana dia pakai untuk bisa membedah itu untuk melakukan eksegesis. Mau dari historis, gugur. Mau dari tata bahasa, linguistik, gugur. Mau dari struktur isi dan keseluruhan analogi, gugur. Mau dari konteks di dalam konteks atau konteks di dalam teks, gugur. Jadi mau ikut apa? Oh, ternyata ikut ini. 2 Timotius 4 ayat ketiga dan keempat. Orang pergi dengar Edi supaya apa? Supaya senangkan dia telinga. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu. Kalian dongeng. Makanya ayat 2, kita Kristen sejati harus buat apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tak geser, engkau mau jelaskan apa di sini? Engkau mau ajar orang Katolik bagaimana? Kau ajar, kau buka kau punya room tuh ajar di sana tuh. Di sini kau mau ambil peluang untuk mengajar siapa di sini? Kau buka kau room, kau jelas di sana tuh. Daripada kau minta di sini kau mau jelas apa? Kau dapat otoritas pengajaran dari mana? Magisterium juga tidak ada. Ini sudah mulai main victim playing. Kita manusia tidak sempurna. Playing victim, Pak. Iya, seperti itu. Ya. Juego de víctima kalau dalam bahasa Spanyol itu seperti itu. Saya di-mute-kan. Siapa yang mute-kan kau? Karena hati-hati teman-teman, ada teknik yang namanya teknik kesimpulan, generalisasi dari pertanyaan iya dan tidak, itu tidak kelas.
diskusi soal tanya iya dan tidak. Kau sudah makan? Iya. Tapi prosesnya sampai saya makan itu seperti apa? Itu yang harus tahu. Pergi ke pasar, beli beras, beli ikan, sampai di rumah, masak dulu, lalu begini, lalu itu supaya jadi makan. Daripada kau tanya kau sudah makan atau belum. Macam itu saya SD itu sampai seminari bilang, ibu kota dari provinsi Jawa Barat. A. Bengkulu. B. Surabaya. C. Bekasi. D. Bandung. Jawabannya apa? D. Bandung. Bandung buatmu. Ya, selamat. Oke, gitu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apakah benar pelabuhan laut Jakarta yang namanya Tanjung Karang, contohnya Tanjung Karang? Jawabannya? Salah. Salah, begitu. Salah, begitu kan? Yang benarnya apa? Tanjung Priok. Priok. Tapi semoga Prioknya bagian bawah tidak hitam seperti kepala yang sebelah. Saya nggak ngerti hermeneutik kan bicara dengan bahasa yang biasa saja. Saya tak mengerti itu. Ya nggak mengerti, Pak Ter. Romo mau bertanya, apakah kamu juga menginjil orang yang tidak percaya Yesus? Tugas kita pergi dan wartakanlah. Tugas kami di situ bukan paksa orang jadi Katolik. Wartakanlah. Karena itu bacakan kembali tadi. Tolong, wartakan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, suruh apa di situ? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, sekarang apa yang dibuat Yesus kepada orang-orang yang berjalan seolah-olah domba tanpa gembala? Matius 9 ayat 36. Apa yang dibuat oleh Yesus? Apakah dia mengajar dan mewartakan atau tidak? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang dibuat oleh dia? Ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia buat apa di situ? Mengajar dan mewartakan. Wartakan. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Kami tidak pernah paksa orang jadi Katolik. Kenapa kami tidak paksa? Karena janji ini Tuhan punya. Kisah 2 ayat 39. Janji ini untuk siapa saja. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapa yang panggil di situ? Sebanyak yang siapa panggil di situ?
oleh Tuhan Allah kita. Karena itu Katolik tidak pernah paksa orang jadi Katolik. Kalau di sebelah, ya cari jiwa, cari perpuluhan, cari apa. Sekarang siapa yang tambahkan ke dalam gereja? Ayat 47. Siapa yang tambahkan dalam gereja? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pater Maximilianus Pastor. Iya Pater. Tak geser, awas lu. Tak geser. Masih awal-awal sebelum jelaskan. Izin Kak Indri, saya turun biar naikkan tegaser itu. Katanya minta tadi itu mau sampaikan narasinya dari tadi. iya. Itu, biar saya turun. Oke. Baik, Paman Tapi Marco, satu Mbak syarat, Dewi. karena dia polemikus harus buka dia Harus punya kamera. buka kamera ya. Itu salah satu Tidak buka syarat saja. kamera. Buka dia punya Ya. kamera. Oke. Naikkan tak Oke, geser. tak geser. Request sudah tak geser. Tergantung lama, beta pun cinta. Mana dia? Mana tak geser? Kau naik kok toh tak geser. Simpan itu room sampai dia datang. Ada yang tanya tadi, apakah semua orang bisa mewartakan? Ini penting, Frater bantu dulu di KGK setelah Krisma, semua orang Kristen yang telah di Krisma punya tugasnya apa? KGK 1285 85 coba 85. Ya, sebentar saya bukakan Pater. Tak geser lama, kau naik buka kam di sini supaya kau mengajar kami. Silakan tak geser. Su hilang Pater. Soalnya ada. 1285 atau kalau tidak 58, Ya, betul, macamnya 85. Betul. Dulu sepan Tadi ada yang tanya bagaimana semua orang bisa wartakan. Kalian punya mandat gereja di sini. Setelah Krisma kalian bisa buat apa? Silakan. Oke, ya. Ini judul artikel di sini kalau di bukunya itu Sakramen Penguatan. KGK nomor 1285 bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat baptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat kepada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian pula, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati, lewat perkataan maupun perbuatan. Lumen Gentium artikel 11. Ya, kalian yang tanya tadi, bagaimana dengan pewartaan itu? Setelah Krisma, kalian punya kewajiban, diwajibkan. Untuk apa, Frater? Yang kau baca tadi? Diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus. Tuh. Itulah yang sangat penting. Oh ya, ada yang tanya apa itu perbedaan antara theos dan apa? Dan kyrios. Theos dan kyrios. Oke, ini penting sekali. Tapi kita harus temukan di mana di situ ada pernyataan theos dan kyrios dan juga pneuma. Di dalam Efesus 4 ayat ke-4 kita lihat tuh. Kita hanya butuh 3 pribadi itu. Pneuma, kyrios, dan theos. Satu tubuh dan satu roh. Tahan dulu. Sebagaimana Satu tubuh, cukup ini. Satu tubuh dan satu roh. Garis bawah dikata roh. R itu besar atau kecil? besar, Pater. Di situ satu pneuma. Satu Roh Kudus, tidak yang lain lagi. Oke, lanjut. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Lanjut. Satu Tuhan,
satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan satu Tuhan, Bapa. satu Tuhan. Tekan dulu. Satu Tuhan, tulang kembali. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Kyrios. Tuhan. Referensi kepada Yesus. Sekarang Allah. Ayat selanjutnya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini penting sekali ya teman-teman. Jadi kita harus lihat bahwa Allah dalam Ibrani Elohim, dalam Yunani teman-teman Theos. Ini harus dimengerti dalam pengertian itu. Sedangkan Tuhan adalah semacam titel otoritasnya. Yang dalam pengertian kalau di Yunani, di Ibrani, karena mereka tidak bisa sebut Yahweh, maka mereka menggantikannya dengan Elohim dan Adonai. Ini penting. Pemilik, penguasa dan yang memerintah dan semuanya. Itu harus dilihat dalam pengertian. Karena itu ketika Yesus bilang, aku datang dalam nama Bapa, dalam nama Theos, karena itu dia penting sekali, dia sebagai Kyrios. Bagaimana orang tahu otoritasnya Allah? Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus yang merevelasikannya. Ini penting sekali. Karena itu hebat sekali Santo Thomas ketika dia tidak percaya dan Yesus datang, dia bilang apa dalam Yohanes 20 ayat 28? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Elohimku dan Adonaiku. Tidak ada masalah. Ya Theosku dan Kyriosku. Tidak ada masalah. Baca itu, Nona. Saya Yohanes 20:28 saya kasih tahu dari itu. Kayaknya sih, baca Kak. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Selesai. Ya Tuhanku dan Allahku. Makanya saya juga tanya dia perbedaan antara Tuhan dan Allah. Dia jawab waktu itu. Edis jawab. Edis tidak mau menjawab. Saya tanya, kalau begitu kau berikan perbedaan antara Kyrios dan Theos, Allah dan Tuhan, apa? Dia takut, karena kalau sebut Allah, masuk ke dalam kodrat, substansi. Kyrios, kita masuk ke dalam otoritas. Ini berat, teologi berat di sini untuk jelaskan sih memang. Jamar, kita ganti tema kalau tidak nanti rusak semua. Oke. Karena itu dia bilang, aku datang dalam apa? Bantu dulu di dalam kisah di dalam Yohanes 5 ayat 43, contoh kecil. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Aku datang dalam nama Bapakku. Kehendak siapa di situ? Kita omong di situ, ini penting sekali. Oke, sekarang Yohanes 10 ayat ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aduh, turunkan. Kalau engkau dengar live yang lain, biar kau jangan naikkan orang seperti itu ya teman-teman. Berarti mau dia Katolik atau apa? Oke, bingung nanti kita mau dengar yang mana nanti. Oke. Lanjut, sekarang ayat ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini peran Kyrios mulai di sini berkuasa. Karena kita omong tentang otoritas. Ini penting sekali.
Pater, saya catat dulu Kyrios. Saya butuh engkau baca, bukan catat. Iya. Siapa Pater? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Haleluya. Inilah tugas yang kuterima dari Bah. kita omong subordinasi fungsional. Tugas yang kuterima. Tugasnya di mana? Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14 telah kita jelaskan tugas dari Tritunggal Maha Kudus. Sekarang bagaimana kita lihat substansi di dalam bukan substansi subordinasi, tidak ada subordinasi substansial sebagai Allah. Sekarang kita ambil contoh dari Yohanes 5 tadi kan 43, sekarang kita turun ke ayat 21. Seperti Bapa menghidupkan dan memberi hidup, demikian pun saya. Yohanes 5 ayat 21, siapa bilang 10? Yohanes 5 ayat 21. Siapa bilang 23? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus punya otoritas menghidupkan orang? Nyamuk. Iya. Bapa menghidupkan orang mati? Iya. Yesus juga punya, demikian juga artinya di situ setara atau tidak? Setara. Lah. Baca kembali kaum herdernya Edis TV. Baca kembali. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Diri Pater. Yesus berarti Yesus adalah Allah toh? Substansinya. Iya. Dan dia adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Otoritas. Bapa menghidupkan, aku juga menghidupkan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perkara selesai. Salve Romo, izin untuk jelaskan tentang penyalipan Yesus. Haleluya, kehendaknya Edis TV atau kehendaknya Allah. Kisah 2 ayat 23, cukup satu ayat untuk Darwi. Nama bahaya sekali Darwi ini. Aduh Darwi kau pun nama ini bahasa NTT ini berbahaya sekali saya tidak mau sebut. Oke. Engkau tanya penyalipan. Oke, kehendaknya siapa? Haleluya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Baca kali yang untuk kedua kalinya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Brother, dia Allah, dia yang diserahkan menurut rencana dan kehendak Allah. Yesus Allah, Betul. artinya dia menyerahkan sendiri, dia punya nyawa. Betul. Baca kembali Yohanes 10 ayat ke-18. Akulah yang menyerahkan, memberikan, dan aku pula yang mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Selesai. Edis bilang, kehendak setan. Kamu ikut. Dan iblis. Kamu ikut. Buka mata. 1.500 yang ada di layar ini. Buka mata. Buka mata. Belum cukup. Baca kembali ayat tadi. Kisah tadi. Buka mata. Sekarang si Dia Malakama yang- untuk MKD. Posisinya Edis, mereka menentang. Mau ke Katolik, mereka mencaci maki Katolik. Macam seperti buah si Malakama. Makan salah, tidak makan juga salah. Tidak dari bukan engkau tersesat, hanya saya bukan omong kau ikut, hanya saya tidak bisa sebut kau penama itu karena kami bahasa NTT yang kau penama itu paling aneh, kami berbahaya sekali kalau sebut itu, makanya saya tidak mau sebut. Oke, baca Indri. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kehendak Allah. Dia Allah, kehendaknya sendiri. Oke, linkometer. Pertanyaan bagus. Fungsi pengutus dan merealisasikan bukannya berbeda. Iya, makanya kita bilang subordinasi fungsional. Bapa mengutus. Bisa mengerti? Sekarang Yesus juga punya otoritas mengutus. Contohnya nih, di dalam Yohanes 20 ayat Yohanes 22 ayat 20. Maaf ya. Ya benar. Yohanes 21 maaf. Bukan 21 ya. Yohanes 20 ayat Yohanes 20. 20. Yohanes 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lanjut. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nona, engkau baca berapa tadi? Yohanes 20:21. Kalau Tadi itu kan 20 20. Pak. Tadi 20, sekarang 21. 21-20. 21:20. Ketika Petrus berpaling, Bukan. ia Bukan. Coba 20. Engkau bagaimana engkau? Iya, Yohanes 20 kan tadi Pak. Dan Ya, sesudah berkata coba 21, demikian, yang saya butuh 21. Seperti Bapa mengutus aku. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Tahan dulu. Di sini proses yang kita namakan otoritasnya sama atau tidak. Ketika Yesus menggunakan sama seperti Bapa mengutus aku. Kata sama seperti di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Endang, kalau engkau di hadapan pengadilan ada satu pernyataan pembela yang mengatakan sama seperti, itu artinya apa? Sederajat atau tidak sederajat? Sederajat, Pak. Sederajat, oke. Sama seperti, baca dulu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Persoalan selesai dengan filikoe, ayat 22. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang mengutus Roh Kudus di situ? Tapi ingat, kerja sama Tritunggal Maha Kudus. Bapa mengutus aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Apa yang diutus? Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Fungsinya untuk apa Roh Kudus ini? 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang kita namakan kesatuan aksi Tritunggal Maha Kudus. Selalu bekerja bersama-sama. Allah itu esa tetapi tidak Tidak sendiri. sendiri. Seperti itu. Ibu, pertanyaan panjang tadi. Maaf saya menjawab apa yang ada di bawah. Yang di atas ini yang sudah tanya bisa over karena saya hanya lagi 20 menit. Karena 10.30 harus tutup room. Kalian bisa cari tempat lain, room Katolik. Harus antar saudaraku pastor ke bandara jadi. Ibu, Oke, yang di atas. Bu muncul. Ibu, Iya, sudah bisa saya dimengerti sambil Ibu? Oke. mengerti. Gini Romo, saya kan memang Katolik. Saya sambil belajar juga dengan Romo menjelaskan seperti ini, mulai ada saya menangkap sedikit-sedikit, tapi kalau bagi saya terlalu berat. Saya sebelumnya memang bukan Katolik gitu loh Romo. Oh ya. Dulu, ini penting sekali. Teman-teman tahan sedikit lah. Bukan Katolik, sudah berapa tahun di kekatolikan? Saya tahun 90, pokoknya sudah Ya, sudah. 15 tahun lah. Oke. 15 tahun. Oke, kenapa Saya tertarik? ini tadinya Buddha. Oh, kenapa tertarik ke kekatolikan? Adik saya awalnya Katolik, jadi mengajarkan kalau di Buddha kan Romo itu kan kita yang suku Chinese nih kan sembahyang itu kan harus ada dengan adat ya, meja sembahyang. Saya cuman begini yang bisa menerima karena kan orang tua saya dia kan mau anaknya tuh nggak mau ke yang terlalu terlalu kayak Protestan gitulah, terlalu fanatik gitulah maksudnya. Oh, oke. Kalau Katolik kan bisa untuk menghargai adat gitu kan Romo, adat istiadat, jadi bisa pegang dupa gitu loh Romo. Makanya saya pilih, ada yang kawan saya Katolik, adik saya juga bilang Katolik gitu, ya udah ke Katolik aja, di Katolik ini gitu loh Romo. Saya sebelumnya memang udah ikut juga di Protestan gitu kan, di GBI. Oh, sempat di Protestan dulu. Enggak, iya cuman ikut-ikutan aja Romo. Rasanya gimana Iya. ikut-ikutan begitu? Iya waktu itu sih aneh aja loh, maksudnya kita tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat gitu loh Romo. Nanti nangis, nanti ketawa gitu. lagi. Oke Ibu, Iya. sekarang Ibu kita lihat karena ini pertanyaan penting. Ibu mau tahu kehadiran Tuhan itu lewat jingkrak-jingkrak atau atau lewat angin sepoi Ibu? Oh saya lebih kusuk waktu ibadah di Katolik sih Oke, Romo. itu ada pendasarannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Tolong dulu dibantu. Perbedaan antara kehadiran Tuhannya Protestan dengan kehadiran Tuhannya Katolik. 1 Raja-Raja 9, 11, 12. 19. Dengar baik-baik anak satunya. 19. Sambil pelan-pelan ya Romo, saya mau tulis. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12 IDC. Kita Lalu lihat Tuhan firman-Nya. hadir di dalam gempa bumi, di angin ribut, atau di dalam apa? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri. Tahan dulu, Indri. Romo, kenapa tidak jawab pertanyaan dari Edis? Saya mau jawab mana pertanyaan anak SD? Iya dan tidak, iya dan tidak. Itu pertanyaan bagi saya itu. Saya mau jawab, saya bilang, karena itu saya kesian, maka saya jelaskan kitab suci untuk dia. Daripada saya jawab, iya tidak, iya tidak.
Mana ada pertanyaan di dalam sebuah posisi diskusi debat hanya iya dan tidak. Kau pergi buat polling di jalan toh. Benar. Apakah sampah telah dibersihkan setiap hari Minggu atau setiap hari apa? Iya, benar. Ngapain di situ? Baca dulu Indri. Kenapa herdernya Edis panas di sini? Substansi dari pertanyaan saya butuh. Lebih bermutu lah, berkualitas pertanyaan lah. Oke. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Ibu, Dan buat angin ribut, tumbangkan orang, goncangkan orang. Ayat itu bilang Tuhan ada di angin ribut? Tidak ada. Tidak ada. Ayat selanjutnya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan. Gempa buat orang oleng dan jatuh semua. Tuhan ada di situ, Ibu? Tidak. Tuhan. Lanjut. Sekarang mereka kasih panas Roh Kudus supaya turun atas mereka dengan api-api. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sekarang Tuhan hadir di mana? Pelan-pelan. Shhh, ada satu pendeta bilang, yang nyanyi Kyrie, mereka bilang kuburan. Itu bukan gereja, itu kuburan. Tetapi ini nih yang sepoi-sepoi ini, Tuhan ada atau tidakkah? Saya Ibu jangan dulu potong. Kalau ayatnya belum selesai, jangan potong dulu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lanjut. Apa yang dibuat oleh Elia ketika angin sepoi-sepoi basah? Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Dia menyelubungi mukanya karena kehadiran Tuhan di situ. Orang Israel bilang siapa melihat Tuhan dia mati. Maka dia tahu itu Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi. Lalu apa yang terjadi di angin sepoi-sepoi? Oke, lanjut dulu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ibu, ketika angin sepoi-sepoi datang, kehadirannya siapa Ibu? kehadirannya Tuhan lah. Sekarang Ibu mau tahu siapa yang membuat orang jingkrak-jingkrak, jerit-jerit? Ibu mau tahu? Siapa Romo? Markus 1:21. Oh ya, sebelum ke Markus 1:21, anak Batak, karena tadi aturan bahwa harus buka kamera, jadi engkau harus buka kamera. Kalau engkau tidak mampu buka kamera, mendingan engkau pergi. Karena saya mau kenal para polemikus. Oh, dia pergi sendiri. Malu kan? Kenapa kalau suruh buka kamera mereka langsung lari? Kenapa? Kenapa ketika disuruh buka kamera langsung lari? Kenapa? Karena seperti ini kalau diajarkan dengan penuh otoritas, maka yang buat orang jingkrak-jingkrak dan panas itu siapa? Baca ayatnya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat itu dan mengajar. Lanjut. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab
Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Oke, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tahan dulu di situ. Frater, engkau bantu apa yang diajarkan oleh ahli Taurat. Mereka buat apa? Yohanes 5 ayat 39-40. Ahli Taurat buat apa? Amkai. Marcel sudah marah saya. Fokus dulu. Oke, fokus. Oke. Yohanes 5 ayat 39. Ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sama seperti pendeta. Sama orang Farisi ahli Taurat sama. Bongkar ayat. Seolah-olah ayat beri mereka keselamatan. Yang datang kepada Yesus nanti di bab 6 omong tentang Ekaristi, tentang roti hidup. Barang siapa makan rotiku, tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku. Datang kepada dia untuk itu mereka tidak mau. Bongkar ayat. Mana kita selamat nanti? Mana ayat ini selamat? Makanya ada pendeta tiap pagi bilang dengan satu kertas, ini ayat untukmu. Lu tahu dari mana itu ayat untuk orang itu? Bikin lucu-lucu saya tuh kak. Buat macam ini badut spiritual di kampungnya TikTok itu. Ajar yang benar sedikit. Kembali. Ide saya. Bukan seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan. No. Sebelum itu. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mengajarnya. Oh, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sekarang kalau dia mengajar sesuai dengan ajaran sehat Yesus punya, yang sakitnya siapa? Yang panasnya siapa? Yang kejang-kejangnya siapa? Lanjut. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripada." Sekarang apa yang dibuat oleh setan kepada orang itu? Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ibu, bandingkan ibadah ini. Ibu